Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat, pulang-pulang badan berkeringat. Kalau mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka jawab salam saya dengan semangat. Yang jawab salamnya dengan semangat, insya Allah semua hutang-hutang dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jawab salam dengan semangat, insya Allah yang belum menikah segera dapat jodoh. Yang sudah menikah, jawab salamnya masih tetap semangat, saya doakan insya Allah tambah insya Allah, tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah sawah, tambah rumah, tambah mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kelihatan Ustadz Syahril yang paling keras jawab salamnya ini. Bismillahi amantu billah. Bismillahi masya Allah. La quwwata illa billahi masya Allah. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah masya Allah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah masya Allah. Bismillahi masya Allah. La ya'ti bil hasanati illallah masya Allah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biar gak kalah sama Kiai Lukman. Yang kedua, karena memang yang hadir di sini adalah semuanya min ahli masya Allah. Setiap hari mengaji seperti tadi yang didawuhkan oleh Kiai Syahril, setiap hari mengaji, setiap pagi, setiap siang, malam selalu mengaji. Maka insya Allah justru saya yang pada malam hari ini akan mengambil faidah, akan beristifadah dari panjenengan semuanya. Amin insya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil badi'il hadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para kiai, para tuan guru yang saya hormati. Kepada beliau guru kita Kiai Haji Lukman, mata'anallah bituli hayatih, semoga beliau diberi umur panjang, sehat walafiat. Terima kasih sudah diperkenalkan oleh beliau tentang biografi saya. Saya malu sebenarnya, itu sungguh malu. Walaupun toh ada satu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sampai masuk ke dalam-dalam, saya malah justru malu. Ini namanya kalau dalam bahasa Jawa itu adalah keramat gandul. Ada yang dari Jawa di sini? Banyak ya. Namanya keramat gandul. Kalau seandainya keramatnya itu masih ada, alhamdulillah. Yang saya khawatirkan adalah keramatnya tidak ada, tinggal gondal gandulnya. Ini malah justru yang membahayakan. Ini. Jadi ha anadha, seperti inilah saya. Saya bukan siapa-siapa, saya hanyalah seekor manusia. Karena saya laki-laki. Akhirnya dikatakan saya adalah hanya seekor
manusia. Lebih-lebih tadi yang disampaikan oleh Kiai Lukman Hakim, saya pernah ke Yaman, saya pernah ke Turki, itu semuanya hoax. Nggak usah percaya, saya nggak pernah ke Turki. Ke Turki hanya jalan-jalan saja. Ke Yaman juga hanya main-main saja. Yang pasti saya ke Batam bertemu dengan panjenengan semuanya. Shallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mengingatkan saya bahwasannya kita ini hidup di dunia memang tidak pernah lepas dari yang namanya karamah, atau dalam bahasa Jawanya keramat gandul. Kita ini berpegangan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun toh kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah menularkan ilmunya kepada sahabatnya Rasulullah. Dari sahabatnya ditularkan kepada para tabi'in, dari tabi'in ditularkan kepada para tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'in ditularkan kepada tabi'it tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'it tabi'in menularkan ilmunya kepada tabi'it 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 tabi'in, tabi'it 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 tabi'in menularkan ilmunya kepada tabi'it tabi'in, dan kita fa insyaallah termasuk golongan daripada tabi'in ila yaumiddin. Artinya bagaimana? Ketika kita bertemu dengan para ulama, mengaji langsung dengan para ulama, ini artinya kita juga mengaji sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu makalah yang disampaikan oleh Kiai Mahrus Ali, gurunya Kiai Haji Lukman Hakim. Beliau dawuh begini: la budda li talibil ilmi ayyakuna lahu syaikhun fattah wa kutubun sahah wa aqlun rajah. Bagi orang yang mencari ilmu, yang pertama dia harus memiliki akal yang cerdas. Walaupun toh nggak cerdas, minimal akalnya harus diperas untuk mengikuti pengajian. Akalnya harus dipaksa untuk mengikuti pengajian. Akal harus dipaksa untuk selalu mengikuti pada hal-hal yang positif yang kita dapatkan dalam pengajian. Yang kedua, seorang yang mencari ilmu harus memiliki kutubun sahah, harus memiliki kitab pegangan di mana dia belajar ilmu. Yang ketiga, dia harus memiliki syaikhun fattah, yaitu seorang guru yang mampu membuka hatinya, yang mampu memberikan ilmu, yang mampu membuka akalnya. Tiga ini harus dimiliki oleh para pencari ilmu. Apa itu tadi tiga? Yang pertama, aklun rajah. Kemudian kutubun sahah, atau kitab-kitab yang sahih. Kemudian yang ketiga, syaikhun fattah. Tiga ini tolong diingat-ingat, insya Allah ini nanti keluar di ujian akhir semester. Kutubun rajah wa aqlun sahah wa syaikhun fattah. Kenapa harus ada kitabnya? Kenapa harus ada seorang gurunya? Masya Allah, kullu ma fid dunya hisab. Semua yang ada di dunia ini akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma fid dunya haramuhu iqab, halaluhu hisab. Segala sesuatu yang ada di dunia, perkara halalnya besok di akhirat akan dihisab oleh Allah. Perkara halal dihisab oleh Allah. Lebih-lebih perkara yang haram besok di akhirat akan disiksa oleh Allah. Saya mau ambil contoh. Kalau perkara yang haram pasti sudah jelas.
Tapi kalau perkara yang halal, saya ingin ambil contoh seperti kalau kita minum pakai tangan kanan, sebelum minum baca Bismillahirrahmanirrahim, setelah minum baca, ini perkara yang halal bukan? Halal bukan? Paham atau enggak kira-kira? Kalau enggak paham saya ulangi lagi contohnya. Paham? Ini perkara yang halal. Walaupun toh perkara yang halal, segala sesuatu yang terjadi di dunia akan mendapatkan hisab kelak nanti di akhirat. Saya akan ditanya oleh malaikat, panjenengan semuanya ketika melakukan perkara yang halal juga dimintai pertanggungjawaban. Dari mana kau tahu kalau itu perkara yang halal? Bapak dan ibu sekalian, semuanya kalau makan pakai tangan, kalau minum pakai tangan kanan, besok ilmu makan minum pakai tangan kanan, ilmu makan minum sebelumnya baca bismillah, ditanya oleh para malaikat, dari mana kau tahu makan pakai bismillah? Dari mana kau tahu minum pakai bismillah? Dari mana kau tahu makan pakai tangan kanan? Kalau seumpama jelas gurunya, panjenengan pasti akan bisa menjawab dengan jelas. Saya tahu ilmu makan pakai tangan kanan karena saya diberitahu oleh guru saya, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Kiai Luqman Hakim. Semoga seluruh amalnya diterima di sisinya. Jelas gurunya. Panjenengan akan ditanya oleh malaikat. Setelah panjenengan ditanya oleh malaikat, ini Kiai Luqman Hakim didatangi oleh malaikat. Kiai Luqman Hakim, panjenengan dapat ilmu yang panjenengan tularkan kepada jamaah sekalian, ini dapat dari mana? Dijawab, saya dari guru saya. Siapa namanya? Kiai Mahrus Ali. Kiai Mahrus Ali ditanya oleh malaikat, dari mana dapat ilmu makan pakai tangan kanan, makan pakai bismillah? Dijawab, saya dari Kiai Abdul Karim, muassis pondok pesantren Lirboyo. Kiai Abdul Karim ditanya oleh malaikat, dari mana Kiai? Saya dari guru saya. Siapa namanya? Syekhona Khalil Bangkalan dari Madura. Mbah Kiai Khalil Bangkalan ditanya, dari mana Kiai ilmu yang semacam ini? Dari guru saya. Siapa? Kiai Nawawi Al-Bantani. Kiai Nawawi ditanya, dari mana? Dari gurunya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri ditanya, dari mana? Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Syekh Ahmad Ad-Dasuki ditanya, dari mana? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ditanya, dari mana? Dari Abdullah As-Sanusi. Abdullah As-Sanusi ditanya, dari mana? Dari Abduddin Al-Iji. Abduddin Al-Iji ditanya, dari mana? Dari Muhammad ibn Umar Ar-Razi. Umar Ar-Razi ditanya, dari mana? Dari gurunya Abdul Karim Asy-Syahrastani. Abdul Karim Asy-Syahrastani ditanya, dari mana kau dapat ilmu itu? Dari guru saya. Siapa? Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali ditanya, dari mana kau ya Al-Ghazali dapat ilmu seperti itu? Dari guru saya. Siapa? Imamul Haramain Al-Juwaini. Al-Juwaini ditanya, dapat dari mana kamu itu? Dapat dari guru saya. Siapa? Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani dari mana? Dari gurunya Abdullah Al-Bahili. Abdullah Al-Bahili dari mana? Ditanya, saya dapat dari guru saya. Siapa namanya? Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ditanya, dari mana? Dari Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i dari mana? Dari Abu Hashim Al-Jubba'i. Abu Hashim Al-Jubba'i dari mana? Dari gurunya. Dari gurunya. Siapa namanya? Guru daripada Abu Hashim Al-Jubba'i adalah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid dari Wasil bin Atha. Wasil bin Atha dari Muhammad Al-Hanafiyah, dari Hasan ibn Ali, dari Husain ibn Ali. Semuanya dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
jelas rentetan sanad keilmuannya, sehingga kelak kita nanti di akhirat langsung kita dikumpulkan dengan guru-guru kita. Kamu makan pakai tangan kanan. Iya, guru-guru kamu siapa? Tadi disebut, ternyata betul. Ya sudah, kamu bareng sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau bareng sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat ini ada satu metode baru. Tanpa guru katanya bisa mendapatkan ilmu. Padahal sudah jelas di dalam satu kaidah dalam pencarian ilmu, man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, khususnya ilmu agama, tapi tidak ada guru yang mengajarkan ilmu tersebut kepada dirinya, maka dinas oleh para ulama, dia gurunya adalah syaitan. Sekarang setan banyak menjelma. Banyak menjelma. Ada yang menjelma menjadi media sosial. Banyak sekarang orang itu belajar ilmu dari Syekh Google. Udah nggak usah ikut pengajian. Yang penting saya bisa menjawab segala permasalahan lewat Mbah Google. Masya Allah. Tanpa muajahah dengan guru. Kita ini kalau ngaji bertatapan muka dengan guru, dan gurunya itu memiliki sanad yang tembus sampai Rasulullah, maka Rasulullah pernah bersabda begini dalam satu kitab. Ini seandainya panjenengan cari di Google tidak akan ada ini hadis ini, karena saya dapatkan dalam satu kitab Qawaidut Tasawuf. Jawabnya begini, kata Rasulullah begini, man ra'alladzi ra'ani faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat orang, yang mana orang tersebut, maka kau telah melihat saya. Man ra'alladzi ra'ani wa huwa ra'alladzi ra'ani faqad ra'ani. Barang siapa orang yang melihat orang, orang yang dilihat pernah melihat orang, orangnya itu pernah melihat saya, maka dia sama saja juga melihat saya. Man ra'alladzi 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 ra'ani faqad ra'ani. Barang siapa yang pernah melihat saya, melihat orang, orang melihat orang itu pernah melihat orang, terus sampai tembus pada Rasulullah, berarti dia sama saja melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini loh pentingnya. Kalau kita hadir di pengajian, menjadi kesaksian kelak kita nanti di akhirat ketika kita sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita dapatkan itu dipertanggungjawabkan, dihisab. Perkara halal itu dihisab, jangan dipergampang ini. Perkara halal dihisab. Saya nanti tidak bisa membayangkan ketika panjenengan mencari ilmu, gurunya tidak jelas. Lebih-lebih gurunya Google. Ditanya, kamu makan pakai tangan kanan, dapat ilmu itu dari mana? Dijawab, saya dari Google. Malaikat langsung itu puter-puter ke pojok-pojokan surga. Yang namanya Google siapa? Saya mau tanya. Ayo, yang namanya Google mana? Coba angkat tangan. Mana Google? Mana Google? Sampai semua orang sudah pada masuk surga, baru ngerti. Oh alah, tiba nih belajar tanpa guru. Orang kalau belajar ilmu agama pada khususnya dari media sosial, dari Google, tidak pernah bertemu langsung dengan guru-gurunya. Ingat, panjenengan titeni. Apa bahasa Batamnya titeni? Hah? Apa itu? Tandai. Panjenengan tandain. Nggak enak banget itu. Panjenengan ingat kelak nanti di akhirat, pasti dia akan terlambat masuk ke dalam surganya Allah. Tapi bagi mereka yang mencari ilmu agama, muwajahah,
bertatap muka dengan para gurunya, dengan para ulama, insya Allah akan ditolong oleh para ulama tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini orang kalau mengaji tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu yang manfaat. Walaupun toh syarat untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu harus memiliki hati yang syukur, ikhlas kepada Gusti Allah. Ini yang bilang Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Reza. Apa dawuh beliau? Innallaha la yu'ti 'abdahu ilman illa wa huwa syakirun. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan ilmu kepada hambanya, kepada siapapun yang berangkat pengajian pada khususnya, tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali di dalam hatinya dia bersyukur bisa berada di majelis taklim, kecuali di dalam hatinya dia ikhlas berangkat ke majelis taklim karena Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan berangkat hadir di majelis ini karena Allah atau karena tetangga? Karena Allah atau karena Kiai Lukman atau Kiai Syahril? Karena Allah atau karena memang kerudungnya ada yang baru? Saya tengok tadi dari belakang ada kerudung dari ibu-ibu. Ini belum dicopot. Coba diperiksa satu persatu. Masya Allah. Ini syarat untuk mendapatkan ilmu manfaat. Selain kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari pengajian, kita juga mendapatkan syafaat dari para guru-guru kita. Masya Allah. Ada satu waliyun min auliyaillah terkenal dengan kewaliannya. Beliau bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wulida radhiyallahu anhu bijilana wa hiya biladum mutafarriqatun min wara'i Tabaristan fi sanati 71 wa 400. Pada abad kelima, sekitar tahun 500 Hijriah, ada seorang pemuda meninggal dunia. Dia meninggal dalam keadaan masih muda dan meninggal dalam keadaan faj'ah. Dia meninggal dalam keadaan mendadak, mati mendadak. Ya Allah, saya teringat lagi sebelum saya lanjutkan cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ketika kami mengaji kepada beliau guru kita Syekh Maimun Zubair, beliau ketika membaca hadis kasratu mautil faj'ah min alamati sa'ah, berkali-kali hadis itu diulangi oleh beliau seakan-akan hal ini sudah terjadi di era di zaman kita saat ini. Artinya apa? Kasratu mautil faj'ah min alamati sa'ah. Kalau kita temukan banyak orang mati mendadak, maka itu pertanda kiamat sudah dekat. Hadis ini. Dan sekarang banyak kita temukan orang-orang mati mendadak, nggak ada umur, walaupun toh usianya masih muda, tiba-tiba meninggal dunia, banyak kita temukan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Karena ini adalah tanda hari kiamat. Mautul faj'ah. Lebih-lebih yang muda-muda sekarang menurut research penelitian dalam proses teori pencabutan nyawa, malaikat Israel pada era milenial ini lebih cenderung ngefan kepada mereka-mereka yang masih muda. Iya. Dan menurut sensus penduduk kuburan di saat ini, sekarang ini penduduk kuburan
didominasi oleh para pemuda. Ini dibuktikan banyaknya pelamar EKTP yang semuanya masih muda-muda. Kartu tanda perkuburan. Ini malaikat Israel ngefan dengan para pemuda saat ini. Kenapa? Karena memang yang mendekati kematian, melakukan hal-hal yang dekat dengan kematian saat ini didominasi oleh para pemuda. Coba panjenengan bayangkan, siapa yang kebut-kebutan di jalanan, balapan liar, brong-brongan, siapa? Saya tidak pernah melihat ada orang yang sudah tua renta, umur 70 tahun, naik sepeda motor, balapan nggak ada. Saya juga tidak pernah melihat ada orang yang sudah tua renta, umur 90 tahun, naik sepeda motor, diangkat itu sepeda motor, nggak ada. Semuanya yang melakukan hal seperti itu adalah para pemuda. Sehingga setelah kecelakaan, kecelakaan mati, maka ini terjadi setiap hari. Ini menjadi satu pertanda bahwa penghuni kuburan saat ini didominasi oleh para pemuda. Maka yang sudah lanjut usia, tenang saja, nggak usah terlalu dipikirkan itu malaikat Israel. Karena walaupun toh kita mengundang, kalau belum waktunya sama saja nggak akan datang. Santai saja yang sudah tua. Yang muda ini harus diperhatikan. Belum lagi masalah overdosis atau salah oplosan. Saya nggak pernah itu melihat orang yang sudah tua renta mabuk pakai topi miring di pinggir jalan. Nggak ada. Umur 90 tahun melinting ganja di pinggir jalan, nggak ada. Masya Allah, yang ada itu ya sudah di kursi rumah, napasnya setengah mati. Yang muda-muda ini yang salah oplosan. Dimana kalau mau bikin minuman, awalnya sprit, kemudian dicampur oli, dirasain dikit kurang greng, campur solar, habis itu dirasain dikit lagi, cicipin dikit kurang greng, campur sama gecekan baygon. Baygon itu dimasukkan ke dalam oplosan, campur dikit, kurang greng, dikencingin dikit, cerit, akhirnya diminum. Ya sudah, setelah 15 menit fahuwa is dead, mati. Loh, ini yang melakukan seperti ini adalah para pemuda yang tua-tua. Jangan pun mau ngoplos, minum aja minta tolong ke anaknya, nggak mungkin. Ini loh, makanya yang tua-tua santai pak, santai pak. Malaikat Israel jauh. Tapi ya tetap siap-siap pak. Shallallahu alaihi Muhammad. Ini saya tadi ceritanya sampai mana? Ulida bijilana wa ya biladu mutafarriqatum min waraitu baristan. Jadi saya nggak mau ngaji serius. Yang penting apa yang kita dapatkan kita amalkan bareng-bareng. Oke? Saya khawatir dari apa, Masya Allah Kiai Syahril tadi sudah mengingatkan kepada saya. Iyalah, kenapa saya sebut Kiai, ibu-ibu pada ketawa. Ya udah, kalau panjenengan tidak mau beliau saya sebut kiai, saya sebut beliau tuan guru. Nanti tuan guru mengingatkan kepada kita, ilmu yang kita dapat dari pengajian, yuk kita laksanakan, yuk kita amalkan. Orang kalau sering mengamalkan ilmu, maka pasti akan ditambah oleh Allah ilmunya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau nggak diamalkan itu seperti pohon yang nggak ada buahnya. Tapi kalau ilmu itu kita amalkan, buahnya akan lebat. Akhirnya kita bisa panen kelak nanti di akhirat. Kalau kita punya ilmu tapi nggak kita amalkan, kita punya pohon tapi nggak ada buahnya. Akhirnya ketika di akhirat semuanya bawa buah, makan di sana buah yang mereka tanam, kita di akhirat, mereka di akhirat yang tidak
duwe buah untuk dimakan. Ini menjadi satu kiasan. Dalam satu hadis au maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saya tadi ditakut-takuti oleh Tuan Guru Syahril, sekarang gantian saya akan menakut-nakuti beliau. Ini dari hadis Rasulullah, Tuan Guru. Saya menghadap ke jenengan. Man alima ilman walam ya'mal bi'ilmihi uqiba qabla ubadil ausan. Paham nggih? Paham? Paham? Ya sudah, nggak usah saya artikan. Masya Allah. Barang siapa yang memiliki ilmu, mengetahui suatu ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki, kelak nanti di akhirat sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala, orang ini disiksa terlebih dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang alim, yang punya ilmu, ayo ilmu yang dimiliki ini untuk diamalkan. Ini bukan berarti lebih baik bodoh daripada alim. Bukan, bodoh lebih parah. Kenapa lebih parah? Sudah bodoh, dia pasti ibadahnya akan salah kaprah. Betul? Wudunya bakal salah. Kalau wudunya salah, berarti sholatnya tidak sah. Puasanya, niatnya salah. Praktek puasanya salah. Kalau praktek puasanya salah, berarti puasanya tidak sah. Kalau dia hidup, puasanya tidak pernah sah, sholatnya tidak pernah sah, berarti kemana dia akan lari kelak nanti di akhirat. Na'udzubillah min. Dulu pernah di salah satu pondok pesantren, ada seorang santri yang belum selesai mengaji. Dia seakan-akan sudah tahu segala ilmu. Dia itu wudhu, tengah-tengah wudhu ketika mencuci kaki, membasuh kaki yang bagian kiri, kehabisan air. Akhirnya dia tetap memaksa sholat. Allahu Akbar. Tapi anehnya, kaki yang sebelah kiri diangkat oleh dia. Ketika ruko nendang teman yang ada di belakangnya. Ketika sujud, teman yang ada di belakang dia tendang. Setelah selesai sholat, temannya bertanya, kamu sholatnya kok aneh ya? Sholat gaya bangau. Kenapa kaki kiri kamu itu kamu angkat ketika sholat? Dijawab oleh santri yang belum tamat mengaji tadi ini, begini ceritanya. Ketika aku itu wudhu, aku kehabisan air. Kaki kiriku belum sempat aku basuh, makanya kaki kiriku enggak aku ikutkan untuk sholat. Ya Allah, ini kira-kira bener apa enggak? Enggak bener. Ada yang lebih parah lagi. Mondoknya enggak selesai, ngajinya enggak selesai, gurunya juga enggak jelas. Ketika dia naik sepeda motor, kemudian dia menabrak seekor tikus. Tikusnya mati ditabrak. Akhirnya dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan sekali tikus ini aku tabrak sehingga dia mati. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku ingin tikus ini masuk ke dalam surgamu ya Allah. Karena dia tiap hari masuk ke dalam selokan, maka gantilah tempatnya kelak nanti di akhirat di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah. Kemudian dia punya satu ijtihad agar tikus ini bisa masuk ke dalam surganya Allah, berarti harus disolati. Baru kali itu ada orang sholat jenazah, jenazahnya adalah tikus. Lu
Ini karena kedangkalan ilmunya atau karena memang salah gurunya. Makanya ilmu itu sangat-sangat penting, dan mencari guru yang pas itu pun juga sangat penting. Saya tadi ceritanya sampai kemana? Sampai Bunti? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita kembali ke laptop. Jadi ada seorang pemuda meninggal dunia. Kemudian setelah itu pemuda ini punya seorang teman. Malam pertama ketika pemuda ini meninggal, sang teman didatengin di dalam mimpi. Cerita ini ada di dalam kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dan saya juga mendapatkan cerita ini dari guru saya yang bernama Al-Habib Umar ibn Hafid ketika beliau memberi pengajian di samping Masjid Jami' Tarim Hadramaut, dekatnya Bangkok sana ini, di Yaman sana. Hari pertama temannya ini didatangi oleh pemuda yang mati mendadak tadi itu, dengan muka yang hancur, dipukuli oleh malaikat. Datang, kamu mintakan doa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Minta doa kepada beliau agar aku diselamatkan dari siksa kubur. Temannya ini bangun, dia bilang, ini paling cuman bunga mimpi, ini paling gak serius. Malam kedua datang lagi di dalam mimpinya dengan muka yang lebih serem lagi, karena hancur dipukuli malaikat. Tapi mulutnya bisa berkata, kamu datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu mintakan doa agar aku selamat dari siksa kubur. Bangun lagi, ini paling cuman bunga mimpi. Hari ketiga pada malam harinya datang lagi ini teman, kamu kalau nggak datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tiap malam kamu tak datangin. Akhirnya dia bangun, berangkat ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketok pintunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir kaget, ada yang ngetok pintu, kalian juga? Oke. Dibuka pintu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dipersilahkan duduk, kemudian ditanya, ada apa kisana kamu datang ke sini? Begini Kanjeng Syekh, aku ini punya teman aku ini disiksa di alam kubur. Aku ini disuruh kepada panjenengan untuk minta doa agar teman saya ini diberi doa dan diberi keselamatan dari siksa kubur. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Sebelum aku doakan teman kamu, saya tanya dulu beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah teman kamu itu murid saya, santri saya, pernah mengaji dengan saya? Dijawab, enggak pernah. Dia enggak pernah ikut pengajian. Lebih-lebih kalau ada pengumuman pengajian, dia pasti kabur. Karena rata-rata di majelis pengajian pasti ada kotak infak amal yang berputar ke sana kemari. Di sini ada enggak tadi? Putar aja nggak apa-apa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian bilang, aku nggak bisa nolong teman kamu. Jangan gitulah Syekh, kasihan teman saya dipukulin sama malaikat. Dia bukan muridku, dia nggak pernah mengaji denganku. Kalau memang dia nggak pernah mengaji denganku, ya sudah, ini pertanyaan yang berikutnya. Apakah teman kamu itu pernah melihat aku, salaman denganku, atau mungkin pernah duduk bersamaku? Jawabnya lagi, dia nggak pernah. Sama sekali nggak pernah bertemu dengan panjenengan, apalagi sampai salaman. Ya sudah, kalau seperti itu, maka dia dan aku nggak ada hubungan apa-apa. Ini pemuda yang tanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian cerita,
Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, walaupun toh dia bukan muridmu, dia tidak pernah bertemu denganmu, tapi dia pernah bertemu dengan debu bekas berjalannya murid-murid panjenengan. Pernah melihat debu bekas jalannya. Jadi di sana kalau berjalan itu kemudian ada debu yang mabluk-mabluk. Apa bahasa Indonesianya mabluk-mabluk? Hah? Iya. Berterbangan. Jawa mabluk-mabluk gitu. Berterbangan. Dia itu melihat debu itu bekas jalannya murid-murid panjenengan. Masya Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung mengelus dada sambil mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wajabat alaihi syafa'ah. Syukur kepada Allah dan wajib atasnya mendapatkan syafaat dariku. Seketika itu azab kubur dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita muwajahah dengan guru. Inilah pentingnya kita punya ilmu dan mendapatkan ilmu tersebut dari guru yang jelas, guru-gurunya pun juga jelas. Kita dapat ilmu yang manfaat, kita pun juga dapat syafaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai pengajiannya. Ini sudah 1 jam saya bicara di sini. Gimana bapak-bapak? Gimana bapak-bapak? Insya Allah. Jadi begini, yang namanya Masya Allah ilmu yang manfaat dari guru yang syekhun fattah, dari kutubun sohah, dari aqlun yang rojah, perlu kita ingat. Kitab kuning ini adalah wasilah kita untuk mengetahui ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sekedar istilah. Kitab kuning ini hanya sekedar istilah. Artinya adalah kitab yang di dalamnya berbicara tentang ilmu agama, ditulis oleh ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama zaman dahulu. Ini namanya kitab kuning, walaupun toh warna kertasnya sudah tidak menguning lagi. Walaupun toh kertasnya ini sudah berwarna putih ataupun warna yang lain, tapi kandungannya itu adalah ilmu-ilmu dari para ulama yang diriwayatkan dari para tabi'in, diriwayatkan dari para sahabat, diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar ilmu agama melalui kitab-kitabnya para ulama terdahulu yang sanadnya sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijanjikan oleh Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, seorang ulama alim allamah waliyun min awliyaillah dari tanah Tarim Hadramaut Yaman. Beliau mengatakan, man aradat taqaddum fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin wa man aradat ta'akhur fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Ini dari Al-Habib Ahmad ibn Umar Al-Attas yang dinukil oleh Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya yang berjudul Ad-Da'wah At-Tammah. Apa artinya? Barang siapa yang ingin berada di barisan depan, maka dia harus berpegangan dengan makolahnya, dengan perkataannya ulama-ulama terdahulu. Dan barang siapa yang ingin berada di barisan belakang, ya sudah sana berpegangan kepada ulama-ulama yang tidak jelas sanad keilmuannya. Maka ini sudah menjadi janjinya para ulama. Orang kalau memiliki guru yang pas,
sanad yang pas, maka hidupnya pasti akan adem, ayem, tentrem, loh jinawi, lahir batin. Kalau seandainya gurunya nggak jelas, maka hidupnya pun juga tidak jelas. Karena ilmulah yang membawa kehidupannya. Ini yang pertama. Pentingnya kita memiliki ilmu dengan sanad yang jelas. Kemudian yang berikutnya disampaikan pula bahwasannya ilmu yang kita dapatkan dari para ulama ini subhanallah, ini akan menjadi satu modal kita untuk bertemu dengan para ulama-ulama yang memberikan ilmu itu kepada murid-muridnya. Satu makalah lagi dikatakan begini, man dzakara isma waliyin fi majlisin hubban lahu ka'annahu zarahu au wa fi riwayatin ka'annahu ma'ahu. Barang siapa yang menyebut nama seorang ulama, menyebut nama seorang waliyun min auliyaillah, kekasihnya Allah dalam satu majlis, maka maka dia bersama dengan ulama tersebut. Masya Allah. Maka dia berziarah dengan ulama tersebut. Masya Allah. Ini. Jadi saya yakin ulama-ulama, guru-guru kita malam hari ini kumpul dengan kita. Sehingga perasaan pada malam hari ini suasananya sangat-sangat tentrem sekali, adem sekali, AC-nya nyala terus. Subhanallah. Ini. Perbedaannya adalah dengan majelis-majelis ilmu yang lain, selain daripada ilmunya para ulama-ulama salaf, selain daripada ilmu-ilmu agama, saya tidak pernah mendengar ada satu orang guru atau dosen yang mengirimkan doa atau minimal hadiah Fatihah kepada guru-gurunya pengarang kitab-kitab yang dia pelajari. Panjenengan pernah dengar dosen kita saja, saya juga orang kuliahan. Apakah panjenengan pernah dengar dosen kita itu bilang ila hadrati pengarang kitab fisika Al-Fatihah? Nggak ada? Ila hadrati kepada segenap para ulama ulama teori-teori ilmu ekonomi, teori-teori ilmu sosiologi, ulama-ulama teori-teori ABCD Al-Fatihah, nggak ada. Setelah selesai belajar, apakah juga pernah ada yuk kita mendoakan bersama-sama beliau-beliau para ilmuwan ulama yang memiliki teori-teori yang baru saja kita pelajari, semoga beliau husnul khotimah, semoga beliau mendapatkan syafaatul uzma, semoga beliau mendapatkan tempat yang layak, tahta yang tinggi kelak nanti di akhirat. Enggak pernah. Betul? Beda dengan Tuan Guru Syahril, beda dengan Tuan Guru Luqman Hakim, beda dengan Tuan Guru Syauqi, beda dengan Tuan Guru Roni dan lain sebagainya. Nama-nama gurunya untuk dihadirkan di majelis ilmu. Bukan hanya ulama yang hadir di majelis ilmu, bukan hanya ulama aulia yang hadir di majelis zikir, majelis pengajian, majelis taklim, tapi yakin, seyakin-yakinnya, dan panjenengan harus yakin. Kalau nggak yakin berarti termasuk golongan orang-orang yang tidak yakin. Nabi Ilyas alaihi salam sampai sekarang masih hidup. Betul? Memang pernah ketemu? Nabi Ilyas alaihi salam sampai sekarang masih hidup. Ada 4 nabi yang masih hidup. Yang pertama Nabi Idris. Nabi Idris masih hidup.
Karena kehebatan siasah, kehebatan politik, keagamaan dimiliki oleh Nabi Idris, pada akhirnya beliau masih tetap berada di surganya Allah. Kenapa? Karena ketika beliau diberi kesempatan untuk masuk ke dalam surga, setelah keluar dari surga oleh malaikat mau diajak turun ke dunia, Nabi Idris bilang, "Ya malaikat, sandalku tertinggal di surga. Beri waktu sebentar, aku mau ambil sandal dulu." Setelah masuk sandal, lama ditunggu oleh malaikat, nggak keluar-keluar dari surga. Malaikat laporan kepada Allah, "Ya Allah, ini Nabi Idris nggak mau keluar dari surga, gimana?" "Ya wis." Akhirnya masuk ke dalam surganya sampai saat ini. Yang kedua Nabi Khidir. Nabi alaihi salam, satu riwayat beliau adalah putra daripada Habil ibn Adam. Menurut satu riwayat beliau adalah putra Nabi Syis alaihi salam. Walhasil beliau adalah keturunannya Nabi Adam, sama dengan kita anak turunnya Nabi Adam. Bedanya beliau Nabi, kita naudzubillah. Sampai sekarang masih hidup, dan beliau mendapatkan tugas untuk menjaga lautan. Nabi Khidir. Makanya bagi para pelayar, bagi para pelaut, nelayan, maaf saya orang gunung. Bagi para nelayan, kalau ingin selamat di mana itu banyak untuk berkali-kali Fatihain itu Nabi Khidir, insya Allah diberi keselamatan oleh Allah. Karena yang jaga laut itu adalah Nabi Khidir. Yang ketiga Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini menjaga daratan. Yang keempat adalah Nabi Isa, yang sekarang ditarik oleh Allah ke dalam surganya Allah. Entah besok itu surganya beda atau sama dengan surganya Nabi Idris dan Nabi Isa, wallahu a'lam. Yang penting kita dapat ridhonya Allah, gitu aja. Amin ya rabbal alamin. Mau ditaruh di surga yang sebelah mana, yang penting dapat ridhonya Allah. Nabi Ilyas ini ketika beliau berdakwah di tanah Yordania bersama dengan saudaranya yang bernama Ilyasa. Setelah selesai berdakwah, beliau ini istirahat di bawah pohon di seberang sungai. Di situ malaikat Israel pencabut nyawa lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ajalnya Nabi Ilyas sudah habis. Mohon izin mau mengambil nyawanya Nabi Ilyas. Oleh Allah diperintah untuk ambil. Jawab oleh malaikat Israel, siap, laksanakan 86. Tapi dalam kitabnya nggak ada tulisan 86 ini. Ini bikinan saya. Nabi Ilyas ketika turun ke bumi ketemu sama malaikat Israel ketika turun ke bumi ketemu sama Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu mendredeg. Apa? Gemetar. Mendredeg. Jadi gemetar. Dia gemetar. Malaikat Israel tersenyum. Ya, ternyata sama dengan orang perumahan. Ketemu Israel takut. Gitu bilang Nabi kau. Nabi Ilyas kemudian bilang kepada malaikat Israel, "Ya Israel, aku gemetar seperti ini bukan karena aku takut kepada kamu wahai Israel, tapi aku khawatir kalau kau sudah ambil nyawaku, maka aku nggak bisa lagi untuk mendampingi orang-orang yang sedang bertakarrub kepada Allah. Aku nggak bisa lagi bersanding dengan mereka yang khusyuk ikut pengajian, walaupun toh khusyuknya itu ternyata bablas tidur. Aku sedih kalau seperti itu wahai Israel. Aku ingin bersama dengan hamba-hambanya Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah." Malaikat Israel ganti gemetar. Kok ada hambanya Allah seperti ini?
Malaikat Israel laporan kepada Allah, ya Allah, ini ada hambamu aneh ya Allah, sudah diberi surga malah minta dunia. Sudah diberi pangkat yang tinggi, kelak nanti di surganya Allah. Lah kok milih bertemu dengan orang-orang perumahan yang katanya besok itu ada pengajian loh, malam Kemis di perumahan Sarmen. Nanti katanya mau ke sana, makanya nggak mau dicabut nyawanya. Masya Allah, semoga Nabi Ilyas bersama kita malam hari ini. Kita mendapatkan doanya Nabi Ilyas malam hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Setiap nabi itu kalau ketemu sama malaikat Israel pasti punya cerita-cerita yang penuh dengan hikmah. Nabi saya minum dulu. Alhamdulillah. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu adalah nabi yang paling kuat, nabi yang paling dugdeng, katanya orang-orang pagar Nusa. Nabi yang paling gagah pemberani, katanya para Banser. Jadi ini paling kuat itu Nabi Musa. Kekuatannya Nabi Musa itu menyamai 500 orang. Jadi sekali pukul bisa sampai mati itu orang yang dipukul. Nabi Musa alaihi salam. Suatu ketika malaikat Israel datang, mungkin agak terburu-buru datangnya, mungkin kebanyakan job, tugas mencabut nyawa. Dia langsung datang ke Nabi Musa alaihi salam. Itu dadanya Nabi Musa dirogoh dan nyawanya mau diambil oleh malaikat Israel. Nabi Musa kaget. Kemudian yang namanya malaikat Israel ini dipiting, dicengkiwing, terus kemudian dibanting, kepalanya langsung dikarate, pecah kepalanya malaikat Israel. Loh, ini kisah Israiliyat loh ini. Ada di dalam kitab-kitab kisah para nabi, kisah-kisah Israiliyat. Malaikat Israel itu kemudian pegang kepalanya, ya Allah, pecah endasmu ya Allah. Malaikat Israel naik ke atas, sowan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kepalaku pecah ya Allah. Baru kali ini aku bertugas mencabut nyawa, terus kepalaku dikeprok sama orang. Baru kali ini. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, siapa yang beraninya mengeprok endas kamu? Itu ya Allah, itu ada orangnya di bawah itu. Oh, kata Allah, itu Musa. Kamu jangan macam-macam dengan Musa. Pun kamu, saya saja ditantang kok oleh Musa. Loh iya ditantang itu. Ayo kita ngedet ya Allah. Di mana? Di Gunung Sinai. Ya kan? Makanya Nabi Musa mendapatkan julukan Kalimullah. Hanya Nabi Musa yang berani minta kepada Allah, ingin bertatap muka. Nabi Musa alaihi salam. Makanya malaikat Israel, kamu itu harus yang kalem, sopan sama Nabi Musa. Kemudian setelah kepalanya dijahit, ya. Kalau ini jok, ini guyonan ini. Setelah itu malaikat Israel turun mau mencabut nyawanya Nabi Musa, sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain datang lagi kamu? Nyuwun ngapunten Nabi Musa, saya mau mencabut nyawa panjenengan. Yo gitu. Salam dulu. Ngomong yang enak. Kalau gini kan enak. Silakan cabut. Awas jangan sakit-sakit dulu ya. Kalau sakit tak tempeling lagi kamu. Ini hebatnya Nabi Musa. Masya Allah. Jadi Nabi itu setiap ketemu sama malaikat Israel pasti punya kisah-kisah yang penuh dengan hikmah. Sampai Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ketemu dengan malaikat Israel, Nabi Muhammad tutup mata. Ya Allah,
tibanya ternyata kamu itu seperti itu toh wujudnya. Sangat menakutkan wahai Israel. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu sama malaikat Israel ya, dengan wujud yang aslinya Nabi Muhammad tutup mata, nggak mau melihat karena memang makhluknya Allah yang paling menakutkan sebenarnya adalah malaikat Israel. Makanya Bu, panjenengan ketika di majelis pengajian ini nilai plusnya adalah panjenengan selalu diajak oleh ustadz-ustadz panjenengan untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat kepada Rasulullah, sehingga lisan panjenengan setiap hari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah terbiasa seperti ini, nanti ketika sakaratul maut enak. Panjenengan ingat ini. Saya serius ini. Jangan ketawa Bu, ini serius ini. Ketika panjenengan sakaratul maut, mohon diingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Ya, saya serius ini. Ketika sakaratul maut, ya diingat-ingat. Nanti panjenengan akan ketemu dengan malaikat Israel. Pasti. Dan itu adalah makhluknya Allah yang paling menakutkan. Panjenengan ketika ketemu dengan orang yang paling menakutkan, saya akan menganalogikan, saya akan menggambarkan ketika panjenengan pulang dari pengajian ini, mau pulang ke rumah, sudah tengah malam, nggak ada lampu, tiba-tiba di depan panjenengan ada pocongan loncat, culit. Ayo. Kira-kira panjenengan langsung bilang apa? Astagfirullah, lepas pengajian, astagfirullah. Gayanya luar biasa. Ya sudah, ketika ibu-ibu lagi, bapak-bapak nanti dulu. Ketika ibu-ibu panjenengan masak atau goreng tahu sebelum digoreng itu pasti dimasukkan ke dalam air, ya kan? Setelah itu baru dimasukkan ke dalam penggorengan ketika minyaknya itu sudah panas. Dan ketika tahu itu masuk, jreng, terus kemudian minyaknya itu meloncat, meletik, kena tangan panjenengan. Panjenengan langsung bilang apa kira-kira? Wah, pandai bergaya ibu-ibu perumahan ini. Panjenengan bilang seperti itu refleks atau mikir dulu? Ada nggak kira-kira yang mikir dulu, kena minyak celik, ntar dulu, enaknya apa ya? Ayo, ada nggak? Ketemu sama pocongan mikir dulu, ntar dulu cong, aku mau bilang apa dulu? Sabar dulu, beri aku 1 menit mau ngucapin apa? Refleks kan? Ketika panjenengan bertemu dengan malaikat Israel datang tanpa undangan, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kita walaupun toh kirim proposal berkali-kali, nggak akan pernah itu di ACC karena malaikat Israel datangnya selalu mendadak. Akan bertemu dengan makhluknya Allah yang paling menakutkan. Ketika mulut kita terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, malaikat Israel datang, refleks kita mengatakan la ilaha illallah. Wa man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Ini loh. Kalau panjenengan sudah terbiasa mengucapkan astagfirullah, subhanallah, malaikat Israel datang, panjenengan langsung refleks mengucapkan lafaz Allah. Gitu. Nah kalau setiap hari lesan kita ini kok sering mengucap, mengabsen nama hewan, mulai dari jangkrik, wedhus, jaran, sampai astagfirullahaladzim. Ini nanti ketika sakaratul maut, malaikat Israel datang,
Jangkrik. Saya nggak bisa membayangkan, ya Allah. Naudzubillah min. Kali inilah pentingnya kita ikut pengajian. Selain otaknya ngaji, lesannya juga dibiasakan untuk mengucapkan yang baik-baik. Saya tadi sampai mana ceritanya? Rasulullah, ya. Rasulullah ketika bertemu dengan malaikat Israel, Rasulullah tutup mata. Ya Allah, kok kamu ini seperti ini toh wujudnya? Aku nggak mau bertemu dengan kamu dengan wujud yang seperti ini. Akhirnya malaikat Israel merubah wujudnya menjadi wujud makhluknya Allah yang indah. Setelah itu Rasulullah membuka matanya, dan kemudian dimulailah proses pencabutan nyawanya Rasulullah yang dilakukan oleh malaikat Israel. Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril. Ketika diangkat nyawanya Rasulullah, terucap dari lisannya Rasulullah apa? Ummati, ummati, ummati. Artinya apa? Umatku, umatku, umatku. Sampai 3 kali. Inilah sebagai bukti. Inilah sebagai bukti rasa cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah iman kita istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sudah, nggak usah serius, kita santai saja. Jadi ini yang menjadi bukti Rasulullah melafalkan ummati, ummati secara refleks. Karena apa? Rasulullah pernah dawuh begini, matal mar'u ya'udu ala ma'ash, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang itu kalau mau mati maka akan kembali kepada kebiasaannya. Loh, kok bisa? Orang mau mati kok balik seperti kebiasaan hidupnya. Artinya ya'udul lisan ala ma'ash, ya'udul qalbu ala ma'ash. Lesan hati akan kembali seperti kebiasaannya. Kalau lesan ini kebiasaannya mengucapkan yang jelek-jelek, maka ketika akhir hayatnya lesan akan mengucapkan hal yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Hati akan kembali kepada kebiasaannya. Ta'alluqnya kemana ini hati? Mikirnya kemana ini hati ketika dia hidup di dunia? Makanya terkadang ini kita pernah melihat atau mendengar ada orang mau mati yang disebut ini bukan la ilaha illallah, tapi yang disebut ini apa? Perahuku, perahuku. Bu, itu ada perahu 5 milik ayah bagi anak yang jumlahnya 6 ya. Akhirnya sang ibu bertanya-tanya, yang satu anaknya siapa? Ini berarti hatinya ketika hidup itu bergantung dengan yang namanya perahu. Ada orang mau mati yang disebut itu rumah. Ada orang yang mau mati yang disebut itu harta kekayaannya. Yang lebih parah lagi ketika dia mau mati yang disebut itu istrinya tetangga. Berarti setiap hari gantungan hatinya itu pada istri tetangga. Naudzubillah min dzalik. Makanya di majelis pengajian ini menjadi satu wasilah di mana kita membiasakan lisan untuk mengucapkan hal yang baik, hati selalu memikirkan hal yang baik. Insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang baik, dunianya baik, akhiratnya baik, segala masalah bisa selesai dengan baik, bertemu dengan malaikat Israel dengan keadaan yang baik. Sebagai orang baik insya Allah bisa bertemu dengan Rasulullah, insya Allah bersama dengan Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti hari kiamat kita masih ditetapkan menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pengajiannya selesai. Insya Allah semuanya baik-baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina qulubana futuhal arifin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mardiya, jam'an mubaraka, jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Allahumma aftah alaina abwaba rahmatika wa hidayatika wa maghfiratika wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah majlis ini majlis yang istiqamah ila yaumil qiyamah, majlis yang engkau penuhi dengan rahmah. Siapapun yang hadir di majlis ini, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah, berikanlah kepada mereka ilmu yang manfaat, dan berikanlah mereka kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan. Jadikanlah mereka dan keluarganya ya Allah min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil tuqa wa min ahlil Quran wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa bi qawli la ilaha illallah inda nuzuli malaikata Jibril. Hadza du'auna ya Rabb, istajib lana du'aana kama istajabta du'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.